termasuk dimotivasi Bu Ati sama Ibu Eva untuk kerjain. Saking kesenangan, akhirnya semua modul diselesain. Walaupun ternyata harus dieksplor dulu, baru dia muncul. Dan saya belum tahu tuh eksplor itu ada di mana. Tapi ya udah kerjakan aja. Kemudian berikutnya udah diselesaikan tuh modul. Akhirnya disuruh kerjain aksi nyata. Aksi nyata kayak apa sih? Oh, bentuk PPT. Nah, karena suka dengan Canva, ya udah iseng-iseng dibuat gitu. Dan akhirnya mungkin saya lebih kalah dengan teman-teman termasuk Bu Aminah yang udah dulu-duluan sama saya. Gitu. Akhirnya saya belum juga karena banyak beberapa teman yang minta mengarahkan bagaimana sih supaya dapat sertifikat. Kuncinya adalah materi ya, yang isinya ada konten, kemudian umpan balik dan refleksi. Ya, contohnya kemarin Bu Aminah kita di kebinekaan, prosesnya lama sertifikatnya, gegara ternyata pas saya cek refleksi saya nggak ada. Jadi iya ada refleksi tapi sedang dalam penelaahan. Mudah-mudahan bulan depan turun. Bu Aminah sudah direvisi ya. Kata Bu Aminah kalau saya terbentur dengan ini akhirnya saya nanti nggak maju-maju. Udah tinggalin aja kalau misalnya belum selesai juga. Nah akhirnya mencoba lagi aksi nyata yang lain. Karena ketika kita udah nyoba satu, udah senang dapat sertifikatnya, termotivasi lagi. Dan kebetulan karena hubungan dengan sertifikasi ya Bu ya. Itu aksi nyata yang berikutnya ini yang keempat atau yang kelima. Aksi nyatanya itu tentang topik disiplin positif. Dan kebetulan juga ketika ini sedang dirilis, ternyata saya ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan penimbasan CGP dari P4 ya, ditunjuk oleh pengawas, langsung ditulisin namanya. Akhirnya tertantang, agak-agak ngeri-ngeri juga. Kenapa? Karena nanti saya harus menyampaikan penimbasan itu ke sekolah. Nah, akhirnya Jogja Bu. Iya, bilangnya ke Jogja, padahal saya udah senang tuh awalnya ke Jogja. Ternyata bukan. CGP Jogja dan Jakarta berkolaborasi di P4 dengan kelas. Menurut Diana Gosen ya, ini ada keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif. Jadi budaya yang kita kenal biasanya kan hanya 5S ya. Dan ternyata ini merupakan budaya positif yang harus diterapkan dimulai dari dirinya masing-masing di setiap kelas. Kok bahasanya keyakinan ya? Keyakinan kita kan biasanya bukan tahunya hanya pada satu. Walaupun kelakuan Idam yang sampai sekarang kita tidak bisa memecahkan masalah itu. Dan Idam pun sebagai salah satu contoh yang kemarin saya bawa di P4. Bu, kalau ada anak saya nggak mau saling sama gurunya, gimana nih pemecahannya? Cari latar belakang dari orang tua. Orang tuanya juga mendukung, ngeyel maksudnya itu kan. Terus gimana lagi kan gitu ya. Akhirnya kita membiarkan anak itu, biarkan aja gitu, dianggapnya anaknya ada tapi jadi dianggap tidak ada. Dan itu salah ternyata mindsetnya. Walaupun terkadang emosi kita terkuras untuk itu. Jadi mengajak untuk bawa disiplin positif mulai dari gurunya dulu untuk menyebarkan ke peserta didiknya. Berikutnya Pak, ini materi dari Dr. William Glasser. Jadi dia satu paket dengan Diana Gosen menyampaikan bahwa disiplin positif itu ada teorinya ya kan, bahwa dari kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi balik lagi tergantung dari pribadi masing-masing memandang sebuah aspek atau masalah yang tentunya ada di lingkungan sekolah, terutama ke peserta didik. Ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sekarang kita obrol ujian ke anak-anak. Ya. Oh bagus, walaupun kadang gemes gitu ya. Jadi gimana caranya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ke anak gitu ya. Mengajak ke Bapak Ibu memulai agak menurunkan kadar itu. Kemudian model belajar berpikirnya adalah menang-menang, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Ya, kalau kita baca secara teorinya sih agak ini juga ya. Intinya adalah jangan menjadikan siswa itu penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman. Ya, walaupun kadang kita anggap anak itu teman, tapi agak sedikit jaga jarak juga. Ya. Karena ketika kita manggil begini aja dianggapnya kita pelecehan seksual yang salah, ada ranah hukumnya. Nah, yang melakukan saja seperti biasanya. Bukan berarti tidak boleh kontak dengan anak, tapi
standar saja. Kemudian ada pemantau, bahwa kita jangan kayak polisi ngamantauin anaknya gitu kan ya. Kemudian juga kita juga tidak boleh sebagai manajer ya. Itu dari konsep disiplin positif. Lanjutnya Pak. Ya ini. Nah saya mencoba kemarin di kelas 10 untuk bersama dengan Bu Aminah ya Bu Aminah, walaupun tidak sempurna ngobrol ya tentang keyakinan kelas. Membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka tidak ada istilah kontrak belajar. Itu ada di kurikulum 2013. Sedangkan sekarang peraturan sekolah berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sempat saya tanya, karena saru keyakinan kelas ini apa dibuat oleh sekolah atau guru mata pelajaran. Ternyata dijawab oleh guru mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran mempunyai kesepakatan dengan kelas masing-masing bahwa misalnya saya belajar, saya nggak mau menggunakan handphone ketika saya tidak menugaskan anak menggunakan handphone. Tapi itu bukan peraturan, tetapi kesepakatan anak. Bu, kalau nggak boleh pegang handphone berarti ibu tidak boleh pegang handphone. Jadi bawahi, ibu perlu dokumentasi. Bagaimana ibu mau mendokumentasikan kalau ibu tidak main handphone? Fine, ibu tidak akan main handphone untuk hal-hal di luar dari mata pelajaran. Itu merupakan keyakinan kelas yang disepakati oleh peserta didik dengan gurunya. Ya, misalnya penggunaan handphone. Nih kemarin dicontohin anak kelas 10 ya. Kita cuma bilang handphone, anak handphonenya disimpan. Karena ketika handphonenya diambil, ibunya nggak akan kembaliin sampai orang tuanya hadir di sekolah. Kan? Padahal itu belum pernah ada anak yang diambil handphonenya ya Bu Aminah. Tapi itu sudah menjadikan kesepakatan ke anak. Ketika kita pegang handphone hanya untuk mendokumentasikan. Kemudian keyakinan kelas yang lain misalnya membuang sampah. Sampaikan ke anak. Kita tiru juga ke anaknya. Kalau buang sampah jangan buang sampahnya. Minimal kita mencontoh dulu, kemudian ngajarin anak, ya kan? Kalau kalian bersih, sudah begini gitu kan? Jadi itu bukan peraturan tapi kesepakatan dengan anak. Kalau ada yang buang sampah sembarangan gimana? Ya bukan di hati. Kreatif dan bernalar kritis. Jangan sampai anaknya disuruh nyanyi, disuruh gerak, gurunya nggak tahu. Nah ini jadi memberikan semangat guru hebat. Satu lagi Pak, penayangan materinya tentang restitusi. Ini yang perlu disampaikan, mohon maaf. Bentar aja ya. Surya, siswa kelas 6 dari SD 01 bernama pada hari Kamis saat jam pelajaran istirahat. Surya dan teman-temannya asik bermain bola di halaman sekolah. Tanpa disadari, Surya menendang bola dengan keras dan mengenai siswa perempuan di sekolah sampai dia menangis. Namun Surya biasa aja. Halo, nangis dan sedih. Karena ini di Bali, jadi kalau di sini bahaya. Center guru. Gua minum mulai jalan. Nonton dulu itu ya. Nah, Ini kan yang Waalaikumsalam.